Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibunda yang saya sayangi karena Allah, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Kesinggahan kita ke rumah ini kita pasang niat untuk silaturahim. Mudah-mudahan sahibul bait, doa-doanya Allah kabulkan, begitu juga dengan kita semua. Diberikan kesehatan, keselamatan, berkah rezeki, kuat iman. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi orang yang soleh, solihah. Dan semoga kesemuaan para ibunda, kita semua yang hadir, Allah izinkan bisa bertamu ke Baitullah, melaksanakan ibadah umrah atau haji, insya Allah. Dan yang sudah sampai, semoga Allah Ta'ala terima, menjadi mabrurah amalannya insya Allah. Kita pasanglah niat belajar agama pada penghujung daripada bulan Jumadil Akhir. Istilah kalau dalam bahasa Maulid itu 4 senamo, ini udah penghujungnya. Kurang lebih 60 sekian lah ya hari lagi kita akan memasuki bulan puasa. Semoga kepada kita yang belum sempat untuk menggantikan, Allah lapangkan waktu kita bisa mengganti daripada puasa-puasa yang tinggal. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Babu Fadli Rajabah, bab kelebihan bulan Rajab. Insyaallah habis bulan ini kita masuk bulan Rajab. Harinya itu saya lupa ya. Rabu ya, 23. 23. Iya, dipastikanlah. Nanti kalau saya sempat saya tengok. Iya. Iya, iya. Rajab bukan. Bukan. Ini berapa hari bulan ya? 1 Rajab. 1 Rajab 23 ya. Iya, bulan Rajab, bulan Allah. 23 hari Senin. Rabu. 20 Minggu. Senin 21, 22 Rabu. Hari ini tanggal 19. Senin lah, Senin ya. Iya. Senin. 23 Senin. Tapi coba tengok loh Pak tanggal. Nanti saya perhatikan. Tapi Pak kamu tahu lah Pak Rajab. Iya. Itu bulan tahun berapa tuh? 2003.
Iya, di sini tulisannya 23. Iya, 23 kan. Iya, 23. 23. Kalau menurut kalender ini, satu Wage, satu Rajab. Iya, Rajab. Berarti hari Senin. Boleh kita menyatukan niat di situ. Kalau mau kodo, boleh masuk di situ. Mau puasa Senin, boleh juga. Mau puasa Rajab, boleh juga. Sekali kerja semua. Iya, cuman meniatkan satu itu berdasarkan kepada hadis innamal a'malu binniyat. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi minha arba'atu hurumin. Sesungguhnya iddah perhitungan bulan di sisi Allah itu banyaknya 12 bulan. Allah yang menentukan 12 bulan, bukan manusia. Itu sudah ada di dalam ketentuan Allah, ada 4 bulan yang haram. Satu tadi disebut bulan Rajab. Apalagi selain itu, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan yang pertama sekali Muharram. Ketahuilah olehmu, ini kitab kita bahas adalah kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid. Kitab berbahasa Arab Melayu yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani. Bahwasanya ulama meriwayatkan mereka itu akan beberapa hadis amat banyak pada kelebihan bulan Rajab. Jadi ulama, para muhaddisin itu mengasih gambaran dalil banyak hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Dan tetapi muhaddisun mengatakan padanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis lemah. Banyak tapi lemah. Cuma di dalam sekolah pesantren ada nama ilmu mustalahul hadis. Apa itu mustalahul hadis? Ilmu mengajarkan tentang perkara mengenal istilah-istilah hadis. Ada nama hadis tu sahih, ada hasan, ada dhaif, ada marfu, ada mauquf, ada maqtu, ada maudhu, ada matruk, banyak. Ada mu'addal ya. Mu'addal ya. Ada mudallas, mu'annan ya, dan macam-macam nama riwayat hadis ni, ahad, masyhur, mutawatir dan lain sebagainya. Cuma kalau hadisnya sama, meriwayatkan banyak, itu naik tingkat menjadi hasan li ghairi namanya. Awalnya dhaif, banyak meriwayatkan, jadi namanya hasan li ghairi. Hasan li ghairi ini bisa jadi dalil. Bisa jadi dalil, ya. Maka kami sebutkan di sini karena hadis dhaif diamalkan fadail amal boleh. Walaupun dia satu, bukan jadi dalil, tapi fadilah, boleh. Dan hasillah dengan dia targhib dan tarhib. Ada rasa mengancam dan rasa kecintaan suka. Contoh, kalau ada kata orang, siapa yang mengamalkan, dia menunggu antara habis sholat subuh, sampai waktu Isra diisi dengan amalan. Dia sholatnya berjamaah. Dia dapat pahala umroh dan haji sempurna. Dia sholat sunnah Isra. Itu kan tarhib wa targhib. Ada apa namanya itu? Kasih janji manisnya oleh Allah Ta'ala. Maka jika ada pun suatu tambatan, maka dosanya di atas rawi. Jadi kalau ada satu masalah, itu dosa kalau palsu di rawi, periwayat hadis itu. Seperti itu. Kata Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu di dalam kitab Ghunyah, di sini tulisnya Abdul Qadir Kailani. Kalau biasa kita tahu kan Jilani. Ya, salah cetak dia.
Dalam kitab Ghunyah, ada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, katanya dibacakan pada awal malam daripada bulan Rajab, munajat. Ya, munajat. Munajat itu kita kayak ngomong sama Allah sendiri, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kalau salah satu bentuk munajat Abu Nawas tuh, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabali taubata wa ghafir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ilahi ya Tuhanku lastu lil firdausi ahla, aku ini bukanlah patut menjadi penghuni surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan aku ni tak kuat pula masuk ke dalam nerakamu, tak mampu. Fahabali taubata wa ghafir dzunubi, maka habli taubah, berikanlah untukku taubah. Fahabli taubata wa ghafir dzunubi, ampunkan dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azim, engkau maha pengampun dosa-dosa besar. Jadi kalau masuk malam daripada bulan Rajab, berarti malam Senin lah tuh, Minggu malam Senin. Karena Seninnya udah puasa, hari Minggu ya, hari Ahad. Udah capek kita entah jalan-jalan habis dari Singapore Land kan gitu kan, malamnya menghadap mau maghrib, munajat habis maghribnya itu munajat, ngomong sama Allah, ya Allah udah masuk bulanmu Rajab. Karena ulama-ulama terdahulu sama juga, kalau kita baca ini nanti saya share lah sama ibu ketua ya, saya tulisannya nggak sempat saya tulis, share-nya itu ya. Dan mungkin udah banyak juga di Facebook, di YouTube ya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu doanya itu. Kalau masuk awal bulan Rajab sampai mau menghadap bulan Ramadan, itu ajalah banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah untuk kami fi Rajabah, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Perang mereka. Oh, di dapur perangnya. Oh. Iya. Di sini kalau kitab Ghunyah dibacanya Ilahi ya Tuhanku. Di sini tu'arridu laka fi hadhil lailatil muta'arridun wa qasadakal qasidun wa amala fadlika wa amala fadlaka wa ma'rufa wa amala fadlaka wa ma'rufaka talibun walaka fi hadhil lailati nafhatun wa mawahibu wa ataya. Nah, itu dan seterusnya, panjang ini doanya. Cuman intinya menurut Abdul Qadir Jailani, asal masuk bulan Rajab kita disuruh munajat. Munajat tuh kita minta sama Allah dengan bahasa kayak kedekatan tadilah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Karena bulan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan tuh, itu salah satu pilihan bulan untuk baik berdoa. Semua waktu baik berdoa, tetapi di antara semuanya ada yang paling. Begitu. Semua waktu baik berdoa, tapi di semuanya ada yang paling. Dan telah membilangkan di dalam kitab Raudhah bagi Imam Nawawi, malam awal bulan Rajab itu malam yang mustajab. Nah itu. Orang kan banyak tanya, kapanlah waktu-waktu doa itu mustajab? Pada malam awal bulan Rajab. Dalam kitab Raudhatut Talibin yang disusun Imam Nawawi, itu
buat. Apa saja doa, insya Allah. Ustadz bisa memastikan tak juga. Saya nih cuman membaca kitab nih. Kita mengamalkan isi aja lah. Yang penting yakin. Yakin. Iya. Kalaulah kita ini dalam hidup udah hilang yakin. Hidup tuh susah. Yakin itulah menguatkan kita. Hari ini kita yakin kalau rezeki sulit, besok akan datang kemudahan, tenang hati. Kalau sudah tak ada sedap lagi menengok dunia nih, tak tenang lagi, udah stres saja kita bawaannya. Iya. Iya. Tadi janjinya jamnya 60 sampai tempat 80 gitu. Tukar pula ya. Yakinnya 60, bayarnya 80. Riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwasanya bulan Rajab itu syahrullah dan Sya'ban itu syahri, ya, bulanku, kata Rasul. Rasul mengatakan bulan Rajab itu bulan Allah dan bulan Sya'ban itu bulanku dan bulan Ramadan syahru ummati, bulan umatku. Jadi memang istilah kalau dalam bahasa Melayu itu mengatakan ada apa namanya itu, kayak model tumbuh-tumbuhan di sampan, ya, tritip namanya, tritip. Jadi bulan itu tritip dia, teratur dia, bulan Allah, bulan Nabi, bulan umat. Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya itu doanya, Allahumma baligh fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Rajab. Apa bulan lain yang nggak bagus? Bagus. Cuman ulama memandang keutamaan itu ada istilahnya memotivasi. Memotivasi. Baiknya kita mulai rajin untuk pengamalan bulan Ramadan nih, bulan Rajab nih. Kadangkala ada orang masuk dia ke bulan Ramadan barulah sibuk. Apa yang mau diamalkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ibaratnya salat berjamaah mulai dikerjai di bulan Rajab. Puasa pun boleh juga. Tapi niatnya tidak ada menganggap puasa di bulan Rajab ini puasa wajib. Siapa yang meniatkan wajib haram, itulah bid'ah. Puasa dia 1 bulan di bulan Rajab. Diniatkannya seperti bulan Ramadan, tandingan, haram. Karena bulan Rajab bukan bulan wajib. Begitu. Begitu juga Sya'ban. Kalau orang yang terus-menerus puasa, tak mengapa. Syaratnya sebelum nisfu. Daripada bulan Sya'ban. Kalau setelah nisfu, itu ada larangan. Bahkan hukumnya haram. Puasa sunat setelah nisfu. Sunat yang tidak biasa dia buat. Kalau biasanya dia Senin Kemis, sebelum nisfu Sya'ban dia sudah buat, maka boleh dibuatnya Senin Kemis. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa. Atau puasa qadha karena ada hutang daripada bulan Ramadan. Boleh dibuatnya setelah nisfu. Atau nazar. Nazar dia, sembuh aku dari sakit, maka aku puasa. Maka setelah nisfu Sya'ban tidak mengapa. Tapi selain itu haram, ya. Karena khawatir mau memanjangkan waktu. Ada ulama begitu. Tapi yang kena hukumnya haram betul itu adalah hari yang diragukan. Tanggal 30 apa sudah 1 Ramadan? Sya'ban, ya. Karena berarti kalau hari ini jatuh 1 Ramadan, dia dianggapnya sunat, masa yang wajib disunatkan. Begitu. Itu makanya terlarang di situ. Wallahu a'lam. Udah itu lagi dikatakan, barang siapa puasa sehari daripada bulan Rajab. Ini ingat, yang bisa puasa. Yang tidak puasa, capailah amalan dari yang lain macam. Kalau malamnya dibaca munajat tadi.
Ya Allah. Bahasanya jangan apa ya? Jangan perkara dunia lah kalau munajat nih baiknya. Ya Allah, hamba-Mu ni berdosa, ampuni dosa hamba. Ya Allah, hamba ni kurang ibadah, kuatkan ibadah hamba. Kalau perkara dunia, munajatnya itu kurang pas gitu. Maksudnya gini, bisa saja bebas, namanya kita perlu sama Allah. Ya Allah, utang aku banyak ya Allah. Dengan keberkahan bulan Rajab ni bayar utangku ya Allah. Nanti, ya Allah, ya, aku sudah lama ya Allah menjanda ya Allah. Kira-kira bulan Rajab ni nanti dapatlah jodoh ya Allah. Datang Wak Rajab datang. Dah. Udah itu lagi dikatakan barang siapa yang puasa sehari daripada bulan Rajab, percaya ia akan Allah dan harap ia pahalanya, maka mewajibkan dia ridwan yang akbar dan didudukkan di dalam surga Firdaus yang terlebih tinggi. Dan barang siapa yang puasa daripadanya, maksudnya gini, mewajibkan ridwan ini boleh jadi maknanya malaikat ridwan, boleh jadi maknanya ridha Allah. Ridwan Allah itu maksudnya ridha Allah. Dia dapat satu tempat yang sudah disediakan di surga Firdaus, katanya gitu. Ini yang percaya saja. Dan barang siapa yang puasa daripadanya 2 hari, maka baginya daripada pahala 2 kali dia ya. Tiap-tiap 1 lipat itu umpama dunia dan barang siapa. Jadi tingkatan itu tambah naik lagi. Dan barang siapa puasa 3 hari dijadikan Allah antaranya dan antara neraka parit yang panjang. Perjalanan setahun. Jadi kalau yang satu tadi yang dia tidak ada dosa langsung dikasih Firdaus. Kalau yang kedua dilipat dengan Firdaus itu lipatannya 2 kali. Yang ketiga dikatakan dia dikasih jarak antara neraka dan dirinya itu parit yang jauh. Jadi tidak masuk neraka. Orang masuk surga bisa juga awalnya masuk neraka. Tapi kalau orang yang dijauhkan dari neraka, otomatis dapat masuk surga. Tetapi di dalam kitab, nikmat yang tertinggi sebelum masuk surga adalah berjumpa Allah. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma apa wa amma itu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut berjumpa dengan Allah, berarti jumpa dulu. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia dapat menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Neraka apa surgalah tempat kembalinya, ya, surga. Jadi surga itu dapat karena berjumpa dengan Allah taala. Makanya kalau Rabi'atul Adawiyah dalam kitab dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Kalaid dikatakannya seperti ini. Ya Allah, kalau ada nikmat untukku itu kasih aja kepada masalah dunia, kepada orang-orang kafir, kepada musuhmu. Tapi kalau aku dapat perkara akhirat, surga itu kasih saja kepada hambamu daripada orang-orang mukmin yang maksiat. Aku tak perlu neraka, aku tidak takut neraka, aku tak mau surga, aku tak mau dunia. Yang kuperlu hanya untuk berjumpa denganmu ya Allah. Jumpa Allah. Maka kalau orang masuk surga, otomatis dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Udah itu lagi dikatakan di sini, dan barang siapa puasa 4 hari diafiatkan daripada balak dan gila dan jazam dan baros. Ini penyakit sopak itu. Ya. Ini tentang masalah apakah betul, apakah tidak. Ini masalah iman ya. Kitabnya ada, rujukannya ada. Tinggal lagi mau mengamalkan. Ini mau mengatakan tingkatan. Puasa segini, begini pahala. Puasa segini, begini pahala. Puasa segini. Yang tadi udah dapat pahala juga dia. Tambah lagi. Ibaratnya kalau kayak orang ikut apa itu? Super deal 2 miliar. Dikasih. Ibu mau tirai 1 tirai 2. Tambah lagi duit ini dan itu gitu. Seperti itu. Jadi orang yang puasa 4 hari dijaga daripada penyakit gila. Gila dunia, gila harta, ya.
Kalau udah cerai pula dia gila janda. Tuh macam-macam gila nih. Selamat 44. Omak saya pun ngomong begitu. Gila nih banyak itu. Banyak macamnya. Cobalah tengok sekarang. Ada orang istilah kalau bahasa kita asik. Ada yang mengatakan pasik. Pasik gila HP. HP. Tadi sekolah. Anak itu ditanya. Kenapa kau telat? Tadi. Jam 4 pagi sampai jam 4 pagi. Suka gambar anime dia. Anime kartun-kartun Jepang tuh. Itu ada juga kegilaan itu tuh. Lambat dia masuk sekolah nonton kartun dia apa semua. Karena kartun Jepang itu banyak dia. Artinya kalau mau ditonton semua habis waktu kita. Satu, itu kegilaan. Belum lagi yang modelnya yang judi-judi itu. Kadang dibelinya di Indomaret, voucher itu. Macam-macam habis. Jadi tetangga orang tua saya di Manunggal tempat yang ini kan sekarang sudah pindah ke Klubi bundanya. Jadi anak lajang itu tahu saya itu karena murid itu cerdas anaknya. Putus kuliah gara-gara game online itu. Bayar-bayar, putus kuliah. Chip, iya, chip. Top up. Kan nyetor terus. Bayar. Sekarang itu jahatnya. Ini gila juga itu. Gila itu. Dan daripada fitnah Masih Dajjal. Jadi kata kitab ini kalau bisa puasa 4 hari di bulan Rajab. Mau selamat dari fitnah Dajjal. Itu. Puasa 4 hari di bulan Rajab. Karena sebetulnya puasa nih. Puasa ini kan amalia. Perut kosong. Ya. Jadi sebetulnya pikiran kita pun. Kalau orang puasa wajib semua wajib. Kalau puasa sunat ini susah menggerakkan. Dia tidak harus katakan puasa hari 1. Puasa hari 2. Puasa hari 3. Pokoknya 4 hari dia di bulan Rajab. Mau dicicil dia 1, besok libur 2 hari. Pokoknya total bulan Rajab tuh 4 dia. Maka selamat dari fitnah Dajjal. Dan barang siapa puasa daripadanya 5 hari, niscaya disentosakan daripada azab kubur. Selamat maksudnya ya. Selamat dari siksa kubur. Dan siapa yang puasa pada 6 hari dia dikeluarkan daripada kubur dan mukanya terlebih terang daripada bulan malam 14 bulan purnama. Jadi amalia begini nih macam mana? Ini penyusun kitab nih dikenal sebagai wali dia. Wali. Ya, wali. Jadi dia bukan tidak berdasar kepada kitab-kitab yang besar, kitab-kitab turos, kitab-kitab bahasa Arab. Cuman untuk memudahkan orang-orang tanah negeri dia, maka dibuatnya berbahasa Arab Melayu. Udah itu lagi dikatakan di sini, barang siapa yang puasa 7 hari, ditutup daripadanya 7 pintu neraka, jahanam. Di neraka tutup 7. Dan barang siapa puasa 8 hari, maka surga itu 8 pintunya. Dibukakan Allah Ta'ala baginya. Sehari puasa tiap-tiap hari akan 1 pintu daripada beberapa pintunya. Dan barang siapa yang puasa 9 hari, keluar ia daripada kubur padahal ia menyuruh la ilaha illallah dalam kondisi seperti itu. Jadi orang yang puasa 9 hari, jadi ditambah ini tadi 8, 9 gitu ya. 9 keluar dia dengan bisa dalam kondisi menunjukkan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu ada khususan nanti istilah kalau barisan VIP lah. Barisan VIP. Dan tiada ditolak akanmu daripada surga. Dan barang siapa puasa daripadanya 10 hari, telah menjadikan Allah baginya di atas tiap-tiap 1 mil daripada Siratul Mustaqim, itu firash, yakni hamparan yang duduk. Jadi kalau ada katanya, amalan apalah yang membuat kita itu mudah meniti titian Sirat Al-Mustaqim? Itu puasa 10 hari di bulan Rajab. Ya. Duduk ia di atas mengambil kesenangan, dan barang siapa puasa daripadanya 11 hari, tiada sempurna akan dia yang terlebih abdol daripadanya, melainkan orang yang puasa. Jadi kalau yang 11 hari paling abdol lah itu dari puasa. Karena orang kalau sudah mendawamkan amalan, macam begini nih lah.
wirid, taklim, itu ya. Itu tanda orang baik tuh. Walaupun tak palah, boleh kata kita itu baik-baik kali. Tapi asal mau datang wirid, mau taklim, istiqomah dia, nggak ada absen. Itu kan orang yang teruji tuh. Ya, teruji. Ah, tapi kan orang yang tak datang macam mana pula Ustadz? Mungkin dia sibuk, ada urusan. Ya. Seumpamanya atau lebih daripadanya barang siapa puasa daripada 12 hari dipakaikan Allah akan dia 2 pakaian. Satu lebih baik daripada dunia dan di dalamnya, dan satu lebih baik daripada satu lagi akhirat, dan satu lebih baik daripada dunia dan di dalamnya. Dan barang siapa yang puasa 13 hari daripadanya dihantarkan baginya hidangan di bawah aras. Ini intinya menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan hari-harinya itu. Pokoknya asal tambah kebaikan, ditambah kebaikan. Itu catatannya mungkin ada sendiri itu nanti. Telah menyebutkan sekalian fadilah tersebut itu oleh Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu dalam kitab Gunyah. Di sini Kailani juga tetap disebut ya. Dan demikian lagi disebut pada Nabi Muhammad SAW, muliakan kamulah akan Rajab. Allah akan memuliakan kamu dengan 1000 keramat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mandi pada awal Rajab atau pada pertengahan atau akhirnya, dikeluarkan daripada dosa seperti dikeluarkan dari perut ibunya. Jadi menurut kitab ini, masuk malam Rajab itu sunat mandi. Mandi maghrib, mandi sunat saja ya. Kalau nawaitul ghusla liduhuli syahri Rajab, sengaja aku mandi masuk bulan Rajab. Jadi tamsilan kan banyak hadis tuh kayaumin waladat ummu. Mungkin ini dhaif, hanya anjuran karena tanda macam bulan Ramadan tuh kenapa orang mandi? Karena berbahagia, mau menyambut kebersihan itu. Malamnya itu. Kapan malam awalnya itu? Yaitu ketika mau awal tarawih. Itu mandi. Mandi apa namanya itu? Air pangir itu. Ya. Potang balimau itu kan. Air ulang-ulang. Itu. Seperti itu. Jadi supaya apa? Dulu kalau wangian itu dapatnya dari alam. Dari daun-daun, dari bunga-bungaan. Jadi kalau pula wangi, mandinya itu tadi badannya, ketika dia sholat tarawih semangat. Tapi kalau lah busuk, ya sampingnya ini tersiksa. Salah satu sholat itu makruh menyiksa malaikat, ya bisa malaikat itu disiksa. Caranya kayak mana? Sholat bersamaan dengan kaum muslimin dan badan kita bau. Iya, malaikat itu kan apa namanya itu? Rasanya kayak mana lah, maka makruh sholat dalam keadaan bau. Itu disunahkan untuk perwangi-wangian. Sama juga dengan kita dalam kumpulan majelis nih. Disunahkan juga supaya jangan menyiksa hidung kawan. Kalau hidung kawan itu tersiksa, akhirnya apa yang terjadi dalam hati dia? Busuknya kawan nih. Itu akhirnya. Ya, kalau seandainya dikatain yang tidak-tidak, sepolan tuh, ketiak dia angit, kata dia. Masam, kata dia. Memait, kata dia. Itu. Iya, seperti itu ya. Udah. Jadi, kalau tak dapat pula mandi di awal, macam mana? Di pertengahan bulan Rajab. Berarti 15-nya lah. Kalau tak dapat, di ujungnya. Entahkan pula dia apa namanya itu, macam-macam lah, dalam kondisi mungkin dalam perjalanan, atau dia mungkin dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, begitu kan. Tapi ini mandi sunat Ustadz, bukan mandi wajib. Boleh-boleh saja mandi sunat. Yang tak boleh itu mandi wajib niatnya untuk mengangkat hadas besar, tapi dia belum lagi selesai hadas besar, tidak boleh ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini menantu Rasul. Puasa 13 hari bulan Rajab seperti puasa 3000 tahun. Wah, itu. Tapi tidak ada Rajab padanya, tidak ada Ramadan padanya. Dulu itu
pemuliaan bulan. Makanya kita nih umat Muhammad nih umat servis. Kenapa servis? Umur tak sampai 100 tahun. Tapi nilai ibadah bisa menandingkan dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu benar adanya umurnya sampai 1000 tahun. 1000 tahun menghabiskan itu. Awak rasa saja. Awak menghabiskan umur ini, ada orang udah puas aku rasa hidup nih. Gitu dia. Udah puas. Kemana-mana aku udah pergi. Rasanya semua udah aku tempuh. Tinggal lagi nyiapkan bekal saja. Nah, kalau orang dulu tuh ya sampai 300 tahun itu biasa-biasa. Mungkin 300 tahun kayak kita itu 30 tahun. Orang dulu tuh tak banyak juga penghiburnya. Dia mau sampai ke satu tempat tuh harus jalan kaki. Berhari-hari. Kalau kita nih cepat. Apatah lagi nanti bakal katanya, wallahu alam, dibuat jalan tol. Mana keluar dari Limpul atau apa ada? Wah, berarti kita ke Medan tinggal tembus saja jalan tol sampai. Sekian jam, 2,5 jam apa 2 jam sampai. Ke Medan. Dunia itu tercapai. Duit aja lah. Duit sajalah. Mungkin akan datang entah macam mana orang kendaraan bisa pula naik model terbang saja dia. Macam-macam model mobil tapi terbang dia. Bisa-bisa saja itu. Nanti akhir zaman macam sekarang inilah. Dulu kalau kita telepon nengok muka orang tuh payah, dengar suara aja udah senang. Tapi perjalanan bisa pula nampak muka. Video call lah namanya sekarang. Begitu. Udah. Dan puasa 15 hari dikatakan di sini, dan puasa 14 hari seperti puasa 10.000 tahun. Dan puasa 15 hari, ini walaupun begini ngomong saya nih, banyak juga yang tak puasa. Walaupun kata kitab nih, yang puasa 15 hari, yang puasa 14 hari. Ada model orang, boklos terserah. Itu kan, apapun amalan yang kadang orang kalau hatinya sudah tertutup itu ya. Tertutup. Apapun anjuran. Contoh, wah kalau datang ke taklim pahalanya seperti jihad, datang ke wirid menyenangkan hati saudara. Kan begitu. Walaupun samping rumah, malas aku. Begitu juga tentang sholat. Sholat di masjid tuh perempuan dilarang kan kalau takut jadi fitnah. Cantik kali dia. Wangi betul dia. Nampaklah badannya tuh seksi. Itu fitnah, tak boleh dia ke masjid. Tapi kalau yang biasa-biasa lah pula. Biasa. Pakai betul. Wangian ala kadar. Tak sampai pula menyucuk ke hidung laki-laki itu. Sampai lemas badan laki-laki itu. Iya. 10 meter udah keciuman. Cari sampai dapat. Di mana yang wangi itu kata dia. Cari sampai dapat. Rupanya janda rupanya. Janda. Kadang janda sekarang makin di depan. Makin di depan. Makin galak. Iya, namanya. Akhirnya mantan suaminya nyesal. Menceraikan dia. Asal udah janda cantik balik. Nikah balik jelek balik. Gitu. Gak sempat dia. Iya seperti itu. Puasa 15 hari seperti puasa 100.000 tahun. Ada 10.000, ada 1.000 gitulah. Dan pada hadis kelebihan puasa bulan Rajab itu, segala bulan seperti kelebihan Quran atas segala kalam. Semua perkataan itu, bahkan kalau kita gambarkan seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi bulan Rajab itu seperti perbandingan Quran dengan segala cakap yang lain. Nah, jadi ini tentang masalah memotivasi kita untuk beramal. Tinggal lagi nanti macam mana percis dapat pahalanya Ustadz? Nanti para ibunda di hari kiamat lah baru kita tengok catatan amal kita itu. Karena catatan amal itu sendiri ada juga seleksinya. Apakah kamu ikhlas apa tidak? Dan ingat puasa sunat wajib minta izin sama suami. Puasa sunat. Puasa wajib, sunat minta izin. Maksudnya qadha ya. Sunat minta izin sama suami. Tak minta izin pun wajib juga. Kalau bulan Ramadan kan udah umum. Itu pun sunat juga tuh. Bang, aku besok puasa. Kenapa pula kau tak puasa? Kata Ustadz tuh sunat ngasih tahu biar dapat pahala aja aku. Kau itu pun kau bilang-bilang sama aku. Macam gak ada kerjaan kau katanya kan gitu.
Tahulah di rumah nih ada setan pengganggu rumah tangga itu. Apalagi Iya. tak perlu dia, Pak. Wah, naik pitam sonduk gini ya. Begini-gini dah. Cak aja. Oh, matanya tobo. Tolongnya. Oh iya. Pengalaman pribadi. Semua manusia mengalami itu. Makin kita nih berumur, masalah tuh makin banyak datang. Makin tua makin nak merajuk aja. Iya, mengajar. Iya. Masya Allah. Oh ya. Alah, nasib badan. Badan nak Iya, tak buntung. Ya Allah ya Rabb. Iya, betul. Semua makin merajuk. Makin merajuk. Iya. Iya. Sungguh salah. Iya. Tanggungan badan lah. Udahlah, Pak. Udahlah. Jangan. Jalani aja. Sampai waktunya tidak dia pergi, awak yang pergi. Iya. Tawa di sak masjid ya. Iya. Kita nih cemano, ada kemana-mana udah begini. Macam cerita lah. Kalau kita nih, kawan setia kita itu pasangan kita itulah. Ya, andai kata tidaklah kita sama dia. Mau balik sama keluarga, keluarga pun udah sibuk dengan urusan masing-masing. Anak tempat kita, perasaan kita mau menggantung, dia pun sibuk dengan pasangannya. Udahlah, CS kita itu juga lah, tertengok kita. Iya, CS awak ni mah. CS je. Pak, CS awak ni matoi kurang. Kok datang laporkan. Jadi takutnya tu Pak takut apa? Coba lah alam sungai tu udah begini. Udahlah Pak. Banyak udah. Iya. Nasib badan. Banyak Pak. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu diterima, disabarkan. Iya. Anak ada pendamping udahlah. Kenapa? Tadi Pak tu bolak-balik. Iya. Jadi begitulah hidup ini. Nasib. Iya. Sebetulnya tuh tadi tertawa, sebetulnya hatinya menangis. Saya aku yang taunya. Masya Allah. Udah beli, Ri? Masya Allah. Jam tadi. Oh, jam tadi juga? Tidak usai-usai cerita jam. Kalau hatinya. Segitu. Udah 10 tahun silam. Terungkap kembali. Orang boleh. Enggak lah, iso. Ya Allah ya Rabb. Banyak nama saya. Tipar. Iya. Ah? Ada disorot, dipindahkan ini jadi. Nah, pindahkan. Oh, biar nampak orang tuh. Ah, itu pun jadi. Nah, biar nggak ngantuk. Oh iya, terserah. Dah. Ya. Udah itu lagi dikatakan di sini. Barang siapa puasa sehari daripada bulan Rajab, maka bahwasanya seperti ia puasa 40 tahun. Sampai ini. Kabelnya sampai. Sampai. Panjang kok. Panjang. Biar nampak ke dalam. Dah. Yang ketawa tadi. Iya. Udah itu lagi dikatakan di sini, dan lagi dari hadis, adalah di dalam surga itu sungai, dikatakan baginya nama sungai itu Rajab. Sungai ini beragam. Rasulullah dapat telaga namanya Kausar. Allah sediakan di surga itu ada namanya Rajab. Jadi Rajab itu terlebih sangat putih daripada laban susu dan terlebih manis daripada madu. Barang siapa puasa sehari daripada bulan Rajab, Allah Ta'ala akan kasih minum dengan sungai itu. Airnya. Ini sama juga dalam kitab Durratun Nasihin ya. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa sehari daripada bulan Rajab, maka seperti ia mengerjakan ibadah seumur hidupnya puasa. Lagi berdiri salat selama-lamanya, maka ini sebetulnya lebih kepada ikhlas tadi. Ikhlas dia beribadah kepada Allah. Cuman ada yang mengatakan ini doaim nih. Dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nah, Rajab itu syahrullah. Maka dikata orang apa maknanya, sabdanya? Karena bahwasanya ditentukan dengan maghfirah dan ditegahkan menumpahkan darah. Jadi syahrullah itu karena bulan Rajab itu bulan maghfirah, ampunan. Hari yang orang untuk bersuka cita hari raya. Udah itu lagi hari yang waktunya itu mustajab doa di padang Arafah, di hari Arafah, di tempatnya itu. Tapi kalau dikatakan bulan yang maghfirah selain Ramadan, Ramadan nomor 1. Nomor 2 itu adalah Rajab. Makanya istighfar, ada istighfar Rajab. Istighfar Rajab. Bisa dibeli kitab Majmu' Syarif, ada amalan istighfar Rajab. Kalau tak bisa istighfar Rajab, istighfar biasa perbanyak di bulan Rajab. Jadi amalan di bulan Rajab ini banyak sebetulnya. PR di bulan Rajab ini banyak. Masuk 1 hari tadi disunahkan untuk mandi. Waktu maghribnya disunahkan lagi untuk munajat. Ya kan? Besoknya itu dibuat puasa. Kapan mampunya, makin banyak makin baik. Ya, macam-macam ragam sampai modelnya begini gitu ya. Udah itu lagi dikatakan amalan lagi istighfar. Istighfar, ya. Istighfar di bulan Rajab. Perbanyak. Berapa banyak? Kalau istighfar dari hadis Nabi itu kan bilangan 70 satu hari. Ada hadis lain mengatakan 100. Macam ragam. Kenapa bisa beragam begitu? Karena pertama sahabat satu mendengar riwayat itu 70. Sahabat lain ada dalam kesempatan berapa banyak Rasul 100. Kalau 100 dibuatnya, bisalah setiap habis sholat 20. 1 hari menjadi 100. Begitu. Jadi ini karena dalam menyambut bulan Rajab hanya beberapa hari lagi. Semoga kita bisa mengamalkan. Tetapi dari sekian banyak sunat itu, jangan tinggalkan yang wajib kita, yakni qadha. Itu yang paling penting ya. Begitulah para ibunda yang terkasih yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Perkara doa tadi yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana, bisa habis salat. Bisa setiap hari, bisa lapang waktu, bisa habis salat, bisa di luar salat. Artinya minta keberkahan. Berkah itu kan kita masuk rumah saja minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah itu kan minta tambahan kebaikan. Rumah yang ada barokah, ucap salam padanya. Supaya jangan setan dasim masuk ke rumah. Setan dasim mengacau rumah tangga itu namanya dasim. Dasim. Setan dasim juga masuk ke makanan dan minuman. Di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, siapa yang tak baca Bismillahirrahmanirrahim, yang duluan minum setan. Siapa yang tak baca Bismillahirrahmanirrahim, yang duluan makan setan. Siapa yang waktu mau tidur dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, yang sehat tuh setan. Dia tak dapat berkat dari tidur tuh. Setannya jadi gemuk-gemuk. Ya. Bahkan di dalam kitab ini, orang maaf ketika berjima bersama dengan suaminya tak baca Bismillahirrahmanirrahim, setan ikut jima dengan dia. Makanya anaknya itu kena bekas setan. Anak-anak yang kena bekas setan itu banyak gangguannya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya-tanya? Ya, bismillah. Ini Quran lah takut angkat. Katanya Pak mengamalkan qul huwallahu ahad selamat sebanyak 200 kali setiap hari memang menghapuskan dosanya 70 tahun. Belum saya dapat. Boleh jadi. Bunda Aisyah